Dan kabar baiknya, Bu Yuli, penulis buku Luspat ini, insya Allah akan menjelaskan dengan detail tentang isi buku ini dan bagaimana Luspat tersebut di channelnya Himpaudi Kabupaten Malang tanggal 3 Juni jam 9 melalui live streaming YouTube. Jadi jangan lupa disaksikan, yang belum punya segera pesan bukunya. Bagi yang sudah punya, nanti mendengarkan penjelasan dari Bu Yuli sambil bisa kita melihat di buku yang sudah kita punya ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang review buku yang lagi hit dan kekinian dan juga lagi dicari, diminati oleh pendidik dan juga wali murid yang punya anak khususnya di usia dini. Jadi bukunya itu tentang Luspat. Jadi banyak yang penasaran buku Luspat ini seperti apa, besarnya sebesar apa, isinya bagaimana. Jadi buku Luspat ini bisa dilihat ukurannya cukup besar. Nah, setelah itu juga lumayan tebal. Bahannya, nah bisa kita lihat semuanya full. Nah, pakai kertas kayak glossy gitu, kayak kertas majalah semuanya. Gambarnya juga bisa dilihat sangat jelas, sangat bagus. Buku ini berisi 155 halaman. Jadi buku Luspat ini 155 halaman. Karangannya Ibu Yuli, yang biasa kenal Ibu Yuli. Di sini ada bionya. Ibu Yuliati Siantajani. Jadi Bu Yuli ini itu merupakan salah satu Jadi Bu Yuli ini itu adalah seorang praktisi dan juga pakar pendidikan, lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris, magister manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, dan doktoral teknologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Setelah itu berbagai seminar, training, dan juga short course di dalam negeri maupun luar negeri beliau ikuti. Jadi banyak sekali pengalamannya dan juga ilmunya. Jadi Bu Yuli ini juga memiliki pekerjaan di bidang pendidikan, pendiri dan ketua Yayasan Sanggar Aksara. Habis itu memiliki PAUD dan SD di Bukit Aksara, yang merupakan sekolah yang menjadi salah satu rujukan sekolah menjadi tempat studi banding dan magang di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan Luspat dan juga STEAM. Jadi sebuah pembelajaran yang sangat sesuai untuk abad 21 untuk anak usia dini khususnya. Dan di sini juga Bu Yuli itu adalah sebagai mitra aktifnya Direktorat Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan sebagai tim inti pengembang kurikulum PAUD. Tim penyusun diklat berjenjang PAUD, Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, narasumber dan juga fasilitator berbagai seminar, workshop, dan pelatihan pendidikan. Jadi banyak sekali kiprah Bu Yuli, dan pengetahuannya tentang Luspat itu tertuang di dalam bukunya ini. Jadi di buku Luspat ini itu ada 9 bab. Jadi di dalamnya ada 9 bab yang dijelaskan. Ada tentang Luspat sebagai mainan otentik anak, Luspat untuk semua anak, bab 3-nya Luspat dan juga kurikulum. Habis itu ada piramida dan siklus bermain Luspat, strategi bermain Luspat, provokasi dan invitasi, dokumentasi, bagaimana bermain Luspat di outdoor, dan bagaimana sih kita menyimpan Luspat, seperti itu.
Saya sudah buka bukunya, jadi di masing-masing bab itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dan bisa menambah banyak ilmu tentang dan juga pengetahuan tentang Luspat tersebut. Di dalam buku ini juga saya tadi lihat di halaman 73. Jadi di halaman 73 Luspat ini, di sini ada tentang KI. Di kurikulum 13, kalau untuk pendidik pasti sudah tidak asing lagi dengan KI. Ada 4 KI, KI 1, 2, 3, 4. Setelah itu di halaman 74 dan 75, di sini ada penjabaran dari KI, yakni KD atau kompetensi dasar. Jadi di sini sudah termuat juga kompetensi dasar anak. Jadi misalnya kita punya buku ini, itu sudah seperti paket komplit. Misal kita ingin membuat RPPH ataupun pembelajaran lain yang bertema dengan Luspat, itu kita KDKI-nya juga sudah bisa lihat dan cek di buku ini juga sebagai referensinya, seperti itu. Di sini bahkan apa saja sih bentuk-bentuk Luspat itu yang disukai anak, seperti apa saja yang bisa dipakai, bagaimana penyimpanannya, itu juga sudah ada di sini. Penjelasan mengapa kok harus Luspat, apa kelebihannya, bagaimana cara kita menggunakan komponen Luspat ini. Terus juga ada foto-foto tentang kegiatan anak yang memakai Luspat. Apa hubungannya Luspat dan kurikulum? Di sini nanti ada pembahasannya dengan pengembangan aspek perkembangan anak seperti fisik motoriknya, sosial emosional. Habis itu kan juga kita mengenal ada kognitif, ada 6 juga nilai agama dan moral, dan juga ada seni dan juga bahasa. Dan di sini juga ada tambahan 1 juga tentang konsep sains juga. Nah, jadi nanti ketika kita sudah membaca buku Luspat ini sampai akhir, setelah itu kita coba praktekkan di PAUD kita maupun ke anak kita, itu maka pembaca akan membuktikan bahwa ternyata Luspat atau material lepasan otentik ini sangat kaya dengan nutrisi sensorial, mempersona, magic, dan juga powerful. Jadi material pembelajaran yang paling sesuai untuk pembelajaran di PAUD pada abad 21 ini untuk menstimulasi anak memiliki keterampilan critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Itu adalah Luspat. Dan buku Luspat ini, dalam buku ini bahasanya itu dipakai bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Desainnya sebenarnya sederhana, tapi sangat bagus. Kertasnya, bahannya, habis itu juga kualitas gambarnya, semuanya tertata dengan sangat apik dan juga sangat menarik, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa segera beli bukunya dan dipelajari agar pengetahuan kita juga bisa bertambah tentang Luspat. Mungkin itu saja review saya tentang buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.